Halo guys, apa kabar hari ini? Selamat pagi, selamat bergabung. Di sini saya akan review beberapa bumbu yang vegetarian. Bumbu vegetarian ini digunanya kalau lagi sembahyang. Jadi non daging, non lemak, daging sapi, daging ayam ataupun daging babi. Jadi ini hanya vegetable saja. Nah, ini adalah khusus buat majikan. Jadi kalau hari sembahyang itu dia tidak boleh makan daging, tidak boleh makan bawang juga. Bawang, daging, and then bumbu-bumbu maggi seperti roiko itu yang gurih-gurih itu, ada kaldu-kaldu sedikit walaupun sedikit dari ayam, dari nabati, pokoknya tidak boleh. Jadi meski khusus yang ditabur khusus, yang stok bumbu seperti cair juga khusus, jadi tidak boleh dicampur dengan punya kita. Tapi kalau kita mah hambar, kalau kata kita mah hambar. Jadi hanya sayuran, paling kecap, saus yang boleh itu, dan yang gurih-gurih tak boleh. Kalau lagi sembahyang dia itu ribet, justru ribet gitu. Makanannya tak boleh kecampur, bawang pun tak boleh. Pernah suatu kali ketika sembahyang saya lupa, dia pingin makan, pesan masakan, terus kita masak enak-enak nih, kecium dia ada bawangnya, makannya nggak jadi makan guys. Jadi is kuning pure bersih gitu guys. Kalau hari sembahyang itu harus sepak-sepak makanannya. Mungkin kalau di kita mah mutih gitu ya bilangnya, seperti itu guys. Jadi meskipun ada banyak makanan, ada banyak daging, tapi kalau hari sembahyang dia puasa makan daging. Seperti itu. Jadi yang dimakannya itu hanya bihun sama saus. Sayur mayur juga nggak boleh pakai bawang, nggak boleh pakai gurih-gurih. Ya ini bumbunya stok ini. Dan kalau kebanyakan dia juga tahu, nggak jadi makannya. Karena terlalu banyak perasa itu, lidah dia tak suka, nggak jadi makannya. Makanya kalau pergi ke rumah mamanya tuh, ke rumah ibunya atau mertuanya, masakan di sana itu beda. Jadi kadang-kadang bawa dari sini. Kalau ada makan malam di sana, bawa dari sini tuh. Terus kalau kebenaran dia makan di sana apa aja itu dimakan di sana. Pulangnya sibuk minum yang banyak, katanya di sana kebanyakan micin. Jadi banyak minum gitu. Jadi lidahnya sangat tajam, lidahnya tajam, asal makanan dia tahu apa yang jarang dia makan, apa yang dia suka, apa yang tak mau. Terus sekali-kali dimakan tuh sibuk banget ya pokoknya. Dan kalau masalah di sini saya pun nggak terlalu pandai masak, tapi ya belajar sedikit demi sedikit masaknya gitu. Jadi apa yang dia mau, apa yang dia suka, ya kita perlahan juga bisa gitu. Dan malah sekarang dia malah nggak mau kalau beli dari luar. banyak makanan yang tadinya dibeli dari luar selalu, tapi sekarang saya harus bikin. Dan itu adalah cerita seperti itu. Saya ingat dulu sebelum berangkat ke luar negeri itu, waktu di Indon, ada yang pernah cakap macam nih, katanya jangan masak terlalu enak, jangan kerja terlalu bagus, nanti majikannya terlalu sayang, jadi nggak boleh pulang kita itu. Dan itu benar. Itu benar adanya itu. Jadi apa-apa harus dari tangan kita, jangankan orang tuanya, anak-anaknya pun begitu, seperti itu. Tapi kalau kita kan niatnya bukan untuk kepake sama majikan, tapi daripada diomelin,
kita makan ya kita makan enak, masa yang lain pun tak boleh gitu. Jadi takaran tangan kita sudah tahu beberapa masakan, jadi tak perlu dirasa, tak perlu dicoba gitu, udah langsung pas gitu. Dan seperti anak-anak kalau kita masak saus yang banyak itu, seperti masak kari ataupun saus hitam dari sayuran sama daging itu, sampai periuknya itu diangkat, diginiin, diledot pakai tangan sampai bersih gitu, spatulanya sampai dijilat tak boleh sama yang lain itu, sampai gitu. Padahal kita masak biasa aja, bumbu biasa aja. Kadang suka aneh kata majikan, kamu masak pakai apa katanya. Itu anak-anak paling suka seperti itu guys. Itulah sepenggal cerita, sepenggal kisah yang ada di rumah ini. Ada yang satu suka telur mata sapi, yang satu suka telur putihnya aja direbus, ada yang suka telur di dadar tapi terlalu gosong harus kuning katanya, harus kuning, itu harus nampak matangnya gitu sampai kecoklatan, ada yang suka kayak gitu. Dan kalau bapaknya aneh, itu bapaknya bikin rebus telur tapi yang putihnya harus matang, yang kuningnya harus mentah. Itu macam mana kita tengok jadi kalau udah sering kita tahu itu berapa menit itu gitu guys. Jadi kalau dibikin mie goreng itu direbus dulu telurnya setengah matang, masukin mie, jadi pas diangkat mie telurnya diangkat gitu, jadi jangan sampai didih lama itu si telur itu, nanti kalau matang dalam sama kuning-kuningnya itu batal harus bikin lagi gitu. Macam-macam orang-orang di rumah ini macam-macam kemauan dan kesukaannya gitu. Makanan favoritnya itu masing-masing anak itu nggak sama gitu. Jadi kalau masak sehari itu bisa beberapa kali, karena yang makan beberapa orang menunya beda-beda seperti itu guys. Jadi yang satu pingin sama kacang buncis sama telur sama daging, boleh dia mau. Yang satu lagi pingin telur mata sapi setengah matang, yang satu lagi pingin ini pingin itu. Jadi satu orang itu menunya macam-macam, ada yang mau selalu sama sop, ada yang juga mau keringan selalu, ada yang daging saus. Seperti daging saus itu yang saya bikin tiap hari, yang makan paling 1 atau 2 orang, nggak semua makan itu gitu. Jadi kesukaan makanannya itu nggak sama gitu. Jadi makanya saya kadang masak sampai malam. Kadang kita udah mandi sore-sore, mandi masuk dapur lagi, bau lagi, ganti lagi baju kita, kalau mau tidur ganti lagi. Jadi ya ini sih hanya sepenggal cerita, sharing aja lah. Seperti inilah kegiatan di rumah gitu, menyediakan makanan buat di sini tuh ada beberapa orang, ada 5 orang yang setiap hari ada, karena bapaknya tidak selalu ada di rumah. Dan yang dua itu Teddy sama Mito itu makannya khusus, dia tak boleh makan nasi kalau dia makan nasi badannya bau, ketahuan, jadi tak boleh dikasih nasi. Kalau dia dikasih nasi badannya bau katanya. Dulu pernah anak-anak suka makan, terus mereka ikut makan, dikasih makan nasi, dimarahin tuh anaknya, nggak boleh. Jadi harus makanannya daging sama ikan yang keringan itu aja. Paling ada yang daging sudah dikemas itu, sudah beku, paling kita tinggal ngangetin manasin itu dari luar ya. Pernah bikin juga di sini, tapi sekarang mungkin enakan beli dari luar aja. Jadi sayuran sama daging di blend pakai telur, dipak langsung disimpan di freezer, dipanaskan, nanti sesekali kalau mau makan gitu. Itu khusus buat anjing. Jadi kalau makanan anjing ya khusus, tidak ikut-ikutan sama makanan kita. Nasi juga nggak boleh, nasi itu, karena ya itu katanya kalau makan nasi badannya jadi bau gitu. Manusia juga tak boleh makan nasi, nanti bau. Beda ya, kalau kita nggak makan nasi nggak ada tenaga, lemes gitu ya. Tapi kalau mereka mah pada khusus anjing. Oke guys,
Sekian sharing-sharing kali ini. Sampai bertemu kembali di video cerita yang lain lagi. Oke. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.